Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Nirmala, NIM A1C220060 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Jambi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang mengafani jenazah. Mengafani jenazah adalah proses membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang disebut dengan kafan. Proses ini dilakukan setelah memandikan jenazah sebelum kemudian melayatinya. Tentunya dalam mengurus jenazah haruslah benar sesuai dengan aturan agama. Dalam mengafani jenazah pun memiliki tata cara sendiri yang mana harus dilakukan dengan benar dan tidak sembarang. Untuk jumlah kain kafan, menurut jumhur ulama, kain kafan untuk laki-laki sebaiknya sebanyak 3 lembar, sedangkan untuk jenazah perempuan sebanyak 5 lembar. Tetapi hadis yang menyebutkan tentang 5 lembar kain lebih utama bagi jenazah perempuan adalah hadis lemah. Oleh karena itu, jumlahnya pun tak terikat. Boleh hanya 3 helai atau sesuai dengan jumhur ulama sebanyak 5 helai. Disunahkan menambahkan jilbab, gamis, dan sarung untuk jenazah perempuan. Nah, di sini kita akan mempraktikkan mengafani jenazah. Kita menggunakan selembar kain seperti ini. Ini hanya permisalan saja, dan kita menggunakan bantal guling. Untuk tata cara mengafani jenazah laki-laki, itu pertama, bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai dengan ukuran jenazah, lalu susun dengan meletakkan kain yang paling besar di bagian paling bawah, tetapi jika kain memiliki lebar yang sama, maka geser kain yang di tengah ke kanan sedikit dan yang paling atas ke kiri sedikit, atau bisa juga sebaliknya. Yang kedua itu diberikan wangian seperti sunnah Nabi sebanyak 3 kali ke kain kafan. Kemudian siapkan 3 sampai 5 utas tali, kemudian letakkan tepat di bawah kain yang paling bawah. Nah, kita juga harus mempersiapkan kapas yang sudah diberi wewangian untuk diletakkan di bagian anggota tertentu nanti, antara lain sebagai berikut, yaitu kedua mata, lubang hidung, kemudian kemaluan, dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, jari-jari kedua kaki, ketiak, belakang kedua lutut, dan belakang kedua telinga. Setelah kain kafan siap seperti anjuran sebelumnya, maka angkat jenazah secara hati-hati, lalu dibaringkan di atas kain kafan, tutup bagian anggota badan tertentu, lalu diselimutkan kain kafan selembar demi selembar, dimulai dari kain yang paling atas hingga yang paling bawah, lalu ikat dengan tali yang telah disiapkan di bawahnya. Kurang lebih seperti ini. Jadi jenazahnya nantinya ditaruh di atas kain. Nah, kemudian kapas yang sudah diberi wewangian tadi kita letakkan di bagian-bagian yang sudah disebutkan tadi: mata, hidung, belakang telinga, telapak tangan, jari-jari kaki, kemaluan, belakang lutut, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah selesai, barulah kita menarik kain tersebut dan ditutupkan kepada tubuh jenazah tersebut. Tali yang sudah disiapkan, nah kemudian kita tali di bagian sini, di bagian atas kepalanya, di bagian kakinya, dan di bagian tangannya. Seperti ini. Kemudian tata cara mengafani jenazah perempuan. Bentangkan 2 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai dengan ukuran sang mayit, lalu letakkan kain sarung tepat pada bagian antara pusar dan kedua lututnya. Yang kedua, persiapkan baju kurung dan kerudung. Cara mempersiapkan baju kurung itu misalkan kain seperti ini. Nah, jadi bisa kita lipat 2 atau bisa kita lipat 4. Nah, kalau misalkan kita lipat 4, maka ujungnya sini nanti akan dipotong sehingga kepala dari si jenazah tersebut itu dapat masuk. Nah, misalkan ini dipotong, maka nantinya seperti ini. Nah, kepalanya akan masuk dari sini seperti ini. Jadi nanti tinggal kita kurungkan seperti ini. Kalau untuk membuat kerudung jari jenazah,
seperti ini, segitiga. Jadi tinggal mengikuti bentuknya saja. Nah, kemudian kita sediakan 3 utas tali dan diletakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan juga kapas yang telah diberikan wewangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Kemudian angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan secara hati-hati. Letakkan kain kapas yang sudah diberi wewangian ke tempat anggota tubuh, manfaat atau lubang terus seperti pada jenazah laki-laki. Selimutkan kain sarung pada tubuh jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju kurung sekaligus kerudung dan tutup kepala. Bagi yang berambut panjang bisa dikepang menjadi 2 atau 3 dan diletakkan di atas baju kurung tadi, tepatnya di bagian dada. Selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, kemudian dari yang atas sampai paling bawah, lalu ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Kurang lebih sama ya dengan mengafani jenazah laki-laki, cuman bedanya adalah di sini ada baju kurung, ada sarung, dan ada jilbab. Anjuran dalam mengafani jenazah memakai kain putih yang terbuat dari kain katun, memberi wewangian pada kain kafan, memberi kapas di bagian tertentu, menggunakan kain yang bagus tetapi tidak mahal. Yang dimaksud di sini adalah kain yang berwarna putih, suci, bersih, dan tebal. Larangan dalam mengafani jenazah itu menggunakan kain kafan yang mahal, menggunakan kain kafan yang tipis, menulisi ayat Al-Quran atau Asmaul Husna, berlebih-lebihan dalam mengafani atau israf. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.